Saudara sekalian, bertemu kembali dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini ialah Ganjar Pranowo tetap pilihan rakyat di tengah intrik partai politik. Ganjar Pranowo sejak masuk dalam survei nasional Pilpres telah masuk dalam pusaran partai politik. Ganjar Pranowo paling akhir dideklarasikan karena ada intrik-intrik partai politik. Intrik partai politik pertama yang dialami oleh Ganjar di partainya sendiri. Walaupun elektabilitasnya tertinggi dan stabil, namun partainya sendiri masih mencoba mendorong Puan Maharani menjadi capres dari partai PDI Perjuangan. Ganjar terombang-ambing dalam menunggu keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gelombang pendukung Ganjar bereaksi atas intrik PDI Perjuangan tersebut sampai viral suara dukungan ora Ganjar, ora kabeh. Bahkan konon Presiden Jokowi gerah atas sikap PDIP yang tidak mengumumkan Ganjar sebagai capres. Dan menurut analis dari berbagai pihak, Jokowi andil besar membentuk koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN, dan P3 untuk kendaraan alternatif bagi Ganjar untuk pencapresan. Karena Jokowi mencermati Ganjar paling tepat untuk penerusnya. Di sini pun Ganjar mengalami intrik politik. Ganjar menjadi dilematis. Apakah harus meninggalkan partainya PDI Perjuangan dan masuk ke intrik koalisi Indonesia Bersatu? Pendukungnya pun terbelah antara setuju dan yang kecewa. Belum selesai di koalisi Indonesia Bersatu, muncul lagi intrik partai politik dari Partai Solidaritas Indonesia yang mendapuk Ganjar dan Yeni Wahid sebagai pasangan capres dan cawapres. Ketika realitas politik menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo adalah pilihan kehendak rakyat, dengan kesadaran penuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada akhirnya mencalonkannya jadi capres. Koalisi Indonesia Bersatu terhenyak, sontak kaget, tidak menyangka itu terjadi. Pencapresan itu dihadiri oleh Presiden Jokowi dan sempat memberi saran dan masukan untuk Ganjar. Nyata, jelas bahwa Jokowi mendukung Ganjar. Intrik politik yang dibangun PDI Perjuangan dibangun oleh Koalisi Indonesia Bersatu berantakan. Semua intrik PDIP seketika hilang, bersatu padu mendukung Ganjar. KIB pun bubar karena P3 secara resmi mendukung Ganjar. Namun Ganjar Pranowo masuk lagi dalam pusaran intrik partai politik. P3 yang merapat ke PDIP mendukung Ganjar tanpa ada sinyal yang berarti, malah Golkar dan PAN menggabungkan diri ke Capres Prabowo Subianto yang didapuk oleh Gerindra dan PKB. Begitulah potret politik kepartaian kita. Capres selalu dimain-mainkan dalam intrik politik demi hitung-hitungan kuasa yang akan diperoleh. Capres Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP, P3, Hanura, Perindo hanya beroleh suara parlemen 24,3%.
Capres yang didukung oleh Gerindra, PKB, Golkar, PAN, yaitu Prabowo Subianto, beroleh 46,4%. Capres Anies yang didukung oleh Nasdem, Demokrat, PKS beroleh 28,8% suara parlemen. Tetapi rakyat ternyata tidak peduli dengan intrik-intrik yang dibangun oleh partai politik. Menurut survei, sebagai representasi rakyat pemilih, ternyata Ganjar Pranowo kini memuncaki survei pada angka 36,2%. Artinya, intrik-intrik partai politik tidak mampu menenggelamkan Ganjar Pranowo. Kenapa? Ada dua alasan utama. Satu, rakyat pemilih sudah cerdas dalam meneropong partai-partai politik yang berjuang untuk rakyat dan yang berjuang untuk kuasa kelompoknya belakang. Ini terkonfirmasi dengan banyaknya kader dan simpatisan Partai Golkar, PAN, PKB, Gerindra, Nasdem, PSI membangkang pada partainya. Mereka ramai-ramai mendukung Ganjar Pranowo jadi Presiden Republik Indonesia. Dua, rakyat sudah cerdas memahami personality, kepribadian, kepemimpinan dari para capres yang ada. Rakyat sudah cerdas membedakan mana pemimpin rakyat dan mana pemimpin kelompok. Rakyat sudah cerdas mengidentifikasi mana pemimpin sungguhan atau sejati dan mana pemimpin kaleng-kaleng yang cuma mencari kuasa untuk kelompoknya. Juga rakyat sudah cerdas untuk memelototi yang mana pemimpin sukses di ranah publik atau rakyat dan yang mana pemimpin yang bermasalah. Ganjar Pranowo adalah pemimpin pilihan rakyat, bukan pemimpin pilihan partai. 36,2% yang berasal dari pilihan rakyat itu akan mencapai di atas 50% pada pemilu Pilpres 14 Februari 2024. Hitungan ini bukan ilusi dan angan-angan. Rakyat sudah bicara, rakyat sudah tegas. Rakyat mendukung Ganjar Pranowo telah merebak dan deklarasi di mana-mana. Mereka banyak non-partisan partai, kelompok-kelompok adat, raja-raja dan sultan Nusantara, para seniman dan budayawan, para artis, para influencer, para intelektual, para ulama, para rohaniawan, para UMKM, para ojol, para supir truk, supir angkot, para nelayan, para petani, para buruh, para milenial dan Gen Z, para tukang becak, mbok-mbok jamu gendong, para purnawirawan jenderal, semua matra dan kepolisian, perwira menengah pensiunan, para pensiunan sipil, dari menteri, dirjen, irjen, sekjen, berbagai instansi hingga ke bawah, komunitas-komunitas pembela HAM, anak dan perempuan, kaum disabilitas, pencinta lingkungan. Intinya, para pendukung Jokowi tumpah ruah mendukung Ganjar Pranowo, sehingga tanpa mendahului kehendak yang maha kuasa
pilihan rakyat Indonesia terbesar ke Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI yang ke-8 tahun 2024. Saudara sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Agar channel ini dapat besar, mohon dukungan, subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video selanjutnya. Terima kasih.